Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zikrul Hamdani, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2021, ingin melaksanakan tugas saya yang telah di yang yang sudah ditugaskan oleh Dr. Rian Arthur SPD MPD untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran pada semester pendek semester 118. Eh, kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Jadi judul ini saya ambil dari kompetensi dasar yang sudah saya tetapkan pada tugas yang sebelumnya, yaitu pembelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Masuk ke bagian yang pertama. Dalam pembuatan media pembelajaran ini, pastikan juga bahwa materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kurikulum dan dapat diakses oleh siswa dengan mudah. Selain itu, pastikan juga bahwa media pembelajaran memiliki fitur interaktif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran sebelum membuat media pembelajaran perlu diidentifikasi tujuan pembelajaran secara jelas dan spesifik. Jadi pelajaran sebelum media pembelajaran dibuat, identifikasi pembelajarannya harus dibuat secara jelas dan efektif dan spesifik apa yang ingin diajarkan dalam media pembelajaran tersebut. Setelah itu, desain konten. Jadi buatlah konten pembelajaran yang akan disampaikan melalui media pembelajaran. Yang kedua, kita membuat konten pembelajaran yang ingin kita sampaikan dalam media pembelajaran yang kita buat. Setelah itu, me- desain visual, desain visual media pembelajaran sangat penting untuk menarik perhatian siswa. Jadi pada tahap ini desain visual dalam media pembelajaran sangat penting untuk menarik minat siswa dalam belajar menggunakan media pembelajaran tersebut. Setelah itu, pilih jenis media. Pembelajaran media pembelajaran media adalah pembelajaran yang tepat untuk kompetensi dasar ini adalah video animasi atau simulasi interaktif. Jadi pada kompetensi dasar yang saya pilih ini pembelajaran yang tepat yaitu dengan menggunakan animasi dan simulasi yang interaktif. Selanjutnya, kompetensi dasar yang sudah saya tetapkan saya tetapkan sesuai dengan judul presentasi saya pada kali ini yaitu pembelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Kompetensi dasar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa mengenai konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Pembelajaran dasar konstruksi bangunan mencakup prinsip-prinsip dalam pembangunan sebuah bangunan. Siswa akan mempelajari jenis-jenis pondasi yang akan digunakan pada bangunan, seperti pondasi dangkal, pondasi tiang panjang, pondasi bor, pondasi foot plate, pondasi struss pile, pondasi bor pile, dan pondasi-pondasi yang lainnya. Setelah itu, memahami struktur bangunan seperti kolom, balok, dan plat. Mereka juga akan mempelajari jenis-jenis struktur yang digunakan pada bangunan, seperti struktur beton bertulang dan struktur baja. Lapisan penutup berfungsi sebagai pelindung bangunan dari cuaca dan kelembapan. Jenis-jenis lapisan penutup pada bangunan seperti genteng, atap zinkalum, dan cat tembok akan dipelajari oleh siswa. Jadi pada kompetensi dasar ini siswa akan mempelajari juga tentang apa saja lapisan-lapisan penutup yang berfungsi untuk melindungi sebuah bangunan dari cuaca yang ekstrim atau kelembapan. Selanjutnya, masuk ke
bagian teknik pengukuran tanah. Teknik pengukuran tanah merupakan teknik untuk mengukur keadaan topografi permukaan bumi. Penting bagi siswa untuk memahami teknik pengukuran tanah karena sangat berguna dalam membuat peta, menghitung volume tanah, dan menghitung kemiringan suatu lahan. Siswa akan mempelajari jenis-jenis pengukuran tanah seperti pengukuran jarak, pengukuran elevasi, dan pengukuran bidang. Selain itu, siswa juga akan mempelajari alat-alat yang digunakan dalam pengukuran tanah seperti theodolit, total station, dan GPS. Jadi pada KD ini, siswa akan mempelajari tentang alat-alat, tentang teknik pengukuran tanah, dan juga akan diberikan penjelasan dalam menggunakan alat-alat pengukuran tanah seperti theodolit, total station, dan GPS yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, cara-cara mengolah data hasil pengukuran tanah. Pengolahan data hasil pengukuran tanah sangat penting untuk membuat peta kontur dan analisa geospasial. Jadi, setelah tanah diukur menggunakan alat-alat yang tersebut seperti theodolit, GPS, dan lainnya itu, data dari hasil pengukuran itu akan diolah yang berguna untuk membuat peta kontur dan analisis geospasial pada bangunan yang ingin dibangun. Setelah itu, siswa akan mempelajari membuat peta kontur, menghitung volume tanah, dan memahami konsep elevasi. Pada pengukuran pada teknik pengukuran tanah ini, siswa juga akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat peta kontur, menghitung volume tanah, dan memahami konsep elevasi dan kemiringan suatu lahan. Ke slide selanjutnya, bagian keselamatan kerja. Pada bagian ini, siswa akan mempelajari prinsip-prinsip keselamatan kerja pada konstruksi bangunan dan teknik-teknik pengukuran tanah. Mereka akan mempelajari cara-cara menghindari bahaya saat melakukan pengukuran tanah dan pekerjaan konstruksi bangunan, serta pentingnya penggunaan alat. Jadi, pada pada KD ini juga ada sub yang berjudul keselamatan kerja. Pada bagian ini, siswa akan mempelajari tentang prinsip-prinsip keselamatan kerja pada suatu konstruksi bangunan. Seperti gambar contoh di sini ada gambar APD. Jadi petugas konstruksi yang menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, dan juga rompi safety. Selanjutnya, ya mungkin sekian presentasi saya dalam tugas membuat media pembelajaran pada kali ini pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.